Saya Nadifa Mumtaza akan membawakan kisah yang sangat mengagumkan tentang junjungan kita Habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia istimewa. Tidak hanya kita umatnya yang bersolawat atas Nabi, bahkan Allah dan para malaikat pun bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Wahai Nabi, salam sejahtera untukmu. Wahai Rasul Allah, wahai utusan Allah, wahai kekasih Allah, sholawat dan salam untukmu. Anta samsun, anta badrul, anta nurul faqa nurin, anta iksiru wa ghali, anta mikbahus suduri. Wahai Nabi, engkaulah matahari, engkaulah bulan purnama yang memberi penerang atau secercah cahaya yang menyinari. Inilah kisah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengalami proses bedah dada sebanyak 4 kali oleh dokter dari langit. Dokter dari langit yang aku maksud adalah malaikat Jibril, karena malaikat Jibril lah yang membedah dada Nabi Muhammad saat beliau kecil, saat remaja, saat menerima wahyu, dan saat menjelang Isra Mi'raj. Sebagaimana tradisi suku Quraisy dan suku-suku Arab pada umumnya, pada hari ke-8 selepas dilahirkannya oleh Siti Aminah, Muhammad kecil harus diungsikan ke pedalaman dan baru akan dikembalikan kepada ibunya kelak pada usia 8 tahun atau 10 tahun. Tentu saja berpisah dengan bayi kesayangannya membuat hati dan perasaan Siti Aminah gundah. Tetapi tradisi tetaplah tradisi. Mau tidak mau harus tetap dilaksanakan. Apalagi tradisi yang baik. Banyak manfaat yang bisa diambil dan dipetik dari tradisi itu. Ibu Siti Aminah pun sadar tentang hal itu. Maka ia pun lalu mengikhlaskan bayinya yang masih lucu-lucunya untuk dikirim ke pedalaman Arab. Lagi pula Siti Aminah pun mengetahui bahwa tujuan dikirimkannya anak-anak ke pedalaman Arab adalah supaya berkemampuan berbahasa yang sangat bagus. Karena di pedalaman Arab bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab yang asli, belum campuran, bukan bahasa pasar, bukan pula bahasa kasar. Di pedalaman Arab pun anak-anak akan bisa menghirup udara pedalaman yang bersih dan segar. Tidak seperti udara di kota yang dianggap telah tercemar. Di pedalaman itu, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kecil diasuh oleh Ibu Halimah As-Sa'diyah selama 3 tahun. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian tumbuh menjadi anak yang pintar, cakap dan jujur. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kecil juga kerap membantu temannya yang berkesusahan. Beliau juga selalu bersikap baik walaupun ia terkenal dan dikenal memiliki kecerdasan yang luar biasa dibandingkan anak-anak seumurnya. Apalagi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kecil adalah keturunan salah satu suku terpandang di kabilah Arab. Hal itu membuat ia disukai banyak orang, tidak terkecuali teman-teman sebayanya. Suatu ketika, saat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kecil sedang bermain bersama teman-temannya, anak-anak lainnya, ia didatangi oleh 2 orang berjubah putih. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kecil pun sempat bertanya, tetapi tidak dijawab oleh 2 orang berjubah putih misterius itu. 2 orang itu kemudian bertanya dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh Muhammad kecil. Sontak seketika hal itu membuat teman-temannya ketakutan. Mereka pun lari pontang-panting, tunggang-langgang sambil berteriak, Muhammad diculik! Muhammad diculik 2 orang misterius. Muhammad yang dari suku Quraisy kota Mekah itu telah diambil 2 orang laki-laki.
telah diambil 2 orang laki-laki, kata mereka sambil berteriak. Halimah Sa'diyah, ibu susu Nabi Muhammad yang sedang di dalam rumah kemudian kaget, panik, tetapi ia berusaha untuk tetap tenang. Apa benar yang kamu katakan? Tanya Ibu Halimah. Benar, dan ia telah dibaringkan di sebuah batu, perutnya dibedah sambil dibolak-balik, kata teman-temannya menjelaskan. Seketika itu pula wajah Ibu Halimah As-Sa'diyah pucat, ia panik. Ia harus bertanggung jawab jika anak asuhannya itu celaka. Maka ia pun berlari menuju halaman di belakang rumah. Halimah lari seperti rusa dikejar harimau, lari yang sangat cepat. Sampai di halaman belakang rumah, di sana ia melihat Muhammad yang terdiam. Halimah pun berusaha menenangkannya. Apa yang terjadi, wahai anakku? Apa yang telah terjadi? Wahai anakku, apa yang terjadi? Tanya Halimah. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kecil lalu menatap sayang wajah Halimah, ibu susunya. Kemudian beliau merangkulnya. Lalu dengan agak terbata-bata ia menjawab, 2 orang itu berbaju putih. Ia berusaha mengambil sesuatu dari tubuhku. Apa itu? Tanya Ibu Halimah. Aku pun tidak tahu, Ibu, jawab Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kecil. Halimah pun kemudian merangkul anak asuhnya itu sekali lagi. Muhammad kecil yang diasuhnya, dirawat di rumahnya, telah mendatangkan keberkahan besar. Ternak dombanya banyak beranak pinak, rumput mudah dicari, dan berbagai keberkahan lainnya. Tetapi datangnya Muhammad membuatnya was-was. Ada banyak hal aneh bin ajaib, ada banyak hal janggal yang terjadi, seperti datangnya 2 orang yang datang hendak menculik Muhammad dan sebagainya. Untuk itu ia bersepakat dengan suaminya dan keluarganya untuk mengembalikan Muhammad kecil ke kota Mekah. Halimah cemas, maka ia berencana mengantarkan Muhammad kecil kepada ibundanya di pusat kota Mekah. Bagaimana kisah lanjutannya? Nantikan lanjutan kisahnya insya Allah. La ilaha illallah.